Dengan berbagai cara, Bung Karno mengupayakan Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke terwujud, menyatukan semua unsur dalam negeri hingga memanfaatkan perang dingin. Dengan bergabungnya Papua, maka paripurnalah Republik Indonesia. Begitu kira-kira keyakinan Bung Karno terhadap kepulauan di ujung timur Nusantara itu. Sayangnya, harapan itu mesti diperjuangkan lantaran Belanda masih bercokol. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau merubah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Sejak konferensi meja bundar ditandatangani akhir Desember 1949, Bung Karno merasa bahwa kemerdekaan RI itu belum utuh secara teritorial. Itulah yang diperjuangkan sampai tahun 1963. Kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Aswi Warman Adam kepada Historia. Perjuangan memasukkan Papua itu telah dimulai sejak 1950, setahun setelah pengakuan kedaulatan. Belanda terus-terusan mangkir untuk membicarakan persoalan Papua. Alasan mempertahankan Papua dalam kuasa Panji Triwarna meliputi berbagai dalih, mulai dari identitas Papua yang berbeda etnis dengan Indonesia hingga upaya dekolonisasi untuk menjadikan Papua sebagai negara sendiri. Tahun demi tahun masalah Papua berlalu tanpa penyelesaian. Selama 1 dekade, 7 kabinet silih berganti memerintah. Mulai dari kabinet Nasir hingga kabinet Juanda, persoalan Irian Barat selalu masuk agenda program kerja kabinet. Namun semuanya berujung kandas. Soekarno sendiri tidak dapat berbuat banyak. Sistem pemerintahan parlementer saat itu menutup celah bagi kepala negara menentukan jalannya pemerintahan. Selama warsa 1950-an, menurut Bernard Dam, dalam Soekarno dan perjuangan kemerdekaan, kedudukan Soekarno sebagai presiden tidak lebih dari simbol belaka. Segala tindakannya harus atas persetujuan Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen. Keputusan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang pun harus ditandatangani oleh Menteri Pertahanan. Satu-satunya hak prerogatif politik yang dimiliki Soekarno adalah menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menjadi formatur kabinet. Menghadapi Belanda dalam kondisi demikian terbukti menyulitkan penyelesaian persoalan Papua yang saat itu masih disebut Irian Barat. Untuk menyatukan semua unsur dalam negeri, Soekarno kemudian menggagas sistem demokrasi terpimpin. Soekarno menyatakan dalam konsepsi presiden pada 21 Februari 1957, karena belum mendapat dukungan mutlak untuk sementara demokrasi terpimpin sebelum dapat direalisasikan. Namun seiringnya waktu, keadaan politik dalam negeri semakin bergejolak menyusul kegagalan konstituante merumuskan dasar negara yang baru. Pada 5 Juli 1959, Soekarno bertindak. Dia mengeluarkan dekret presiden yang membawa negara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Momentum itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin. Dengan begitu, Soekarno punya otoritas merestorasi politik dalam negeri menjadi berpusat di bawah kendalinya. Dengan perlengkapan berupa slogan-slogan, Soekarno mendorong rakyat ke arah tugas nation building. Membangun suatu bangsa yang bersatu, kata John David Legge dalam Soekarno,
sebuah biografi politik. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet baru bernama Kabinet Kerja yang tanpa lagi melibatkan persetujuan dari partai-partai politik. Kabinet ini memprioritaskan program kerjanya terhadap 3 hal mendesak: sandang pangan bagi rakyat, pemulihan keamanan, dan perjuangan Irian Barat. Sejak itu, politik luar negeri Indonesia dapat difokuskan sepenuhnya untuk membebaskan Irian Barat dengan Soekarno sebagai pemuka utamanya. Soekarno menggalang kekuatan dengan menyalakan kembali semangat revolusi seperti di masa kemerdekaan. Menurutnya, seperti dinyatakan dalam pidato kenangan kenegaraan penemuan kembali revolusi kita pada 17 Agustus 1959, revolusi masih belum selesai dan baru akan pungkas setelah terwujud kekuasaan Indonesia seutuhnya dari Sabang sampai Merauke. Kita akan memperbesar wilayah kekuasaan kita itu dengan memasukkan kembali Irian Barat, malahan kita akan mempersatukan kembali bangsa Indonesia itu. Dengan membebaskan Irian Barat, dunia luar harus tahu bahwa mengenai pembebasan Irian Barat itu kita tidak main-main dan tidak mengenal kompromi, seru Soekarno. Di bawah Soekarno, kebijakan Indonesia dalam masalah Irian Barat lebih konfrontatif untuk menekan Belanda. Hal ini dibuktikan ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Belanda pada 17 Agustus 1960. Saat itu Soekarno berang karena Belanda mengirimkan kapal induk satu-satunya, Karel Durnem, ke Papua untuk pawai kekuatan. Untuk mengimbangi Belanda yang didukung para sekutunya, Soekarno menjalin pergaulan internasional seluas-luasnya. Dari sini Indonesia berhasil menggalang dukungan diplomatik dari negara-negara Asia, Afrika, dan Blok Timur yang sehaluan menentang kolonialisme. Selain itu, Soekarno juga mencurahkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Perang Indonesia. Dana ratusan juta dolar Amerika Serikat digelontorkan guna memborong senjata mutakhir dari Uni Soviet. Urusan belanja senjata ini dipercayakan Soekarno kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam memoarnya memenuhi panggilan tugas jilid 5 kenangan masa Orde Lama, Nasution tercatat beberapa kali bolak-balik Jakarta Moskow menyelesaikan kontrak pembelian senjata. Kecuali Indonesia dan Mesir, tidak semua negara diperkenankan membeli senjata berat dari Uni Soviet. Tidak ayal jasa Uni Soviet dalam memodernisasikan peralatan tempur Indonesia menjadi Angkatan Perang RI sebagai kekuatan militer terkuat di belahan bumi bagian selatan. Menurut Johannes Sujati Jiwandono, dalam konfrontasi Soekarno menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang menghadapi Belanda yang berlindung di belakang Amerika Serikat beserta sekutu Blok Barat. Sementara itu, pemerintahan Amerika Serikat di bawah rezim John F. Kennedy memantau penuh was-was. Para penasihat Kennedy untuk urusan keamanan nasional NSA menyaksikan Soekarno seperti tidak terbendung lagi. Mereka menyarankan Kennedy untuk bertindak cepat dan segera mungkin. Cepat atau lambat, orang Indonesia akan mendapatkan Irian Barat. Demikian disampaikan Weil Whitman Rusto, Deputi Asisten Khusus Kepresidenan untuk urusan luar negeri, kepada Presiden Kennedy seperti termuat dalam arsip Departemen Luar Negeri Amerika. Memasuki tahun 1962, perjuangan Indonesia dalam sengketa Irian Barat menemui puncaknya. Soekarno bertekad untuk membebaskan wilayah itu dari Belanda dengan jalan apapun. Mau jalan damai lewat perundingan atau kekerasan yang berarti perang, Belanda tinggal pilih. Tidak peduli perserikatan bangsa-bangsa bahwa meskipun meminjam tangannya setan, aku tidak peduli ya meskipun tangan setan. Asal Irian Barat pada tahun 62 ini juga kembali kepada kita, kepada Indonesia,
kata Soekarno di Palembang 10 April 1962. Seruan itu termaktub dalam pidato Soekarno berjudul "Seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke bertekad membebaskan Irian Barat dalam tahun ini juga." Dan benar saja, tahun itu juga Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia. Setelah mendapat desakan dari Amerika Serikat, Belanda bersedia mengakhiri kekuasaan atas Irian Barat. Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia disepakati dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962. Soekarno pada perayaan Hari Kemerdekaan 2 hari kemudian menyebut sebagai Tahun Kemenangan. Sebagaimana judul pidato kenegaraannya, dengan demikian terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah tadi ulasan singkat kami pertaruhan Soekarno untuk Papua. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.